Jadi kalau teman-teman mungkin sedang sumpek hatinya, merasa banyak masalah, mencari jalan keluarnya susah, butuh kesegaran dalam hidup, istiqomahi kebaikan-kebaikan yang memang bisa kita jalankan. Ini bisa jadi jalan hadirnya anugerah Allah. Jadi kalau kita mampu mengistiqomahi sesuatu, nanti Allah akan memberikan anugerahnya. Prosesnya istiqomah, kata beliau, lewat 3 jalan. Yang pertama takwim, yang kedua iqomah, baru ada istiqomah. Berarti kalau versi beliau ndak ujuk-ujuk, wah saya pengen istiqomah Pak, ndak, ada prosesnya dulu, pelan-pelan. Awalnya apa? Takwim. Takwim itu sama seperti takholli, pembersihan jiwa. Jadi pintu gerbangnya apapun itu ya tobat, seperti minggu lalu ya. Ini namanya takwim. Takwim itu berusaha berdiri. Nah, untuk bisa tegak berdiri, ya kita perlu membersihkan jiwa, membersihkan diri kita. Pak, apa ndak bisa Pak? Saya masih sangat kotor dan ingin melakukan istiqomah. Kalau istiqomah hanya dalam definisi mengulang-ulang kontinu satu tindakan, mungkin bisa. Tapi kalau hanya ini kan tidak kena tujuannya istiqomah tadi. Karena kebaikan itu kalau diwadahi oleh wadah yang kotor, keluarnya bisa kotor. Atau dia tidak jernih lagi. Wadahnya amal itu kan diri kita. Kalau diri kita masih kotor, ya minggu lalu saya bilang, wadah yang kotor diisi kebaikan apapun, ya kekotoran diri akan mengkontaminasi kebaikan tadi. Jadi proses pertama takwim dulu. Jadi perjuangan pembersihan diri ini nanti jadi kunci di kebaikan apapun. Kalau sudah baru iqomah, ini mirip seperti tahalli. Kita isi dengan kebaikan-kebaikan, menegakkan kebenaran, itu iqomah. Dan ulang-ulang terus sampai menjelma istiqomah. Jadi ini 3 proses utama yang penting kita jalankan saat istiqomah. Bersihkan diri, isi dengan kebaikan, istiqomahi kebaikan itu. Tidak bisa ujuk-ujuk, saya pingin istiqomah Pak, sekarang langsung tidak. Ada prosedurnya pelan-pelan. Karena jangan sampai kita mengistiqomahi keburukan, kekeruhan, kekotoran. Jadi ini tips dari Syekh Ali Ad-Daqqaq. Nah, ini buahnya. Saya ini agak cepat ya malam hari ini waktunya. Saya ambil lagi dari beberapa ayat biar kamu percaya bahwa saya tidak ngarang. Ben kotok koyo ngaji tenanan ya bulan ini, koyo ngaji beneran di masjid ini. Buahnya istiqomah apa? Jangan khawatir, dijanjikan oleh Al-Quran. Kalau kita mampu istiqomah, aneka anugerah akan diberikan oleh Allah pada kita. Jadi misalnya dari surat Al-Jin ayat 16 itu, wa allawistaqomu alat thoriqati la asqainahum ma'an hodaqo. Dan jika seandainya kalian bisa istiqomah atas jalan yang lurus, kata Allah, la asqainahum ma'an hodaqo. Jadi sungguh kami akan mencurahkan pada kalian ma'an hodaqo. Ma'an hodaqo itu air segar. Jadi ini isyarat bagi anugerah yang menyegarkan hidup kita, menggembirakan kita. Jadi kalau teman-teman
mungkin sedang sumpek hatinya, merasa banyak masalah, mencari jalan keluarnya susah, butuh kesegaran dalam hidup, istiqomahi kebaikan-kebaikan yang memang bisa kita jalankan. Ini bisa jadi jalan hadirnya anugerah Allah. Jadi kalau kita mampu mengistiqomahi sesuatu, nanti Allah akan memberikan anugerahnya. Pak, saya mengistiqomahkan setiap habis subuh saya nulis, Pak. Yo tidak ketang, apa tidak ketang itu? Orang ketang maksudnya. Ya meskipun hanya 1-2 halaman, pokoknya saya istiqomahi nulis. Itu nanti kalian akan ketemu panennya di belakang. Dari istiqomahmu nulis. Apapun yang kamu istiqomahi nanti mesti ada panennya di belakang. Ini anugerah-anugerah dari Allah. Saya mengistiqomahkan kalau sore baca, Pak. Nah, ini anugerah Allah. Tapi tadi ya rumusnya kebenaran dan kebaikan. Tidak sekedar, Pak, saya itu sekarang kalau mau tidur pasti baca WA misalnya. Enggak itu. Enggak ada hubungannya dengan ini. Jadi kamu, ini kan juga istiqomah, Pak. Iya, tapi ranahnya bukan itu yang dimaksud. Jadi istiqomah dalam kebenaran kebaikan agama. Oke, sekarang kita akrab sekali kan dengan HP itu. Mau tidur ya buka HP. Bangun tidur, tangannya nyari-nyari kemana, ya HP yang dicari lagi. Nggak tidur-tidur sebelum HP-nya dibunyikan sampai tertidur. Nah, cuma ini tidak termasuk kategori istiqomah. Jadi istiqomah itu ya, Pak saya buka HP Pak, tapi ngaji loh Pak saya. Sebelum tidur ngaji dulu, ngajinya lewat HP ya. Kalau ini nggak apa-apa. Cuma saya nggak percaya. Oke. Terus yang kedua, jangan lupa ada ayat yang secara tegas menyatakan istiqomah itu membuahkan ketenangan. Innalladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Allah Tuhan kami, kemudian mereka beristiqomah, maka tidak ada rasa takut dan rasa sedih dalam diri mereka. Ini bisa dibalik memahaminya, kalau kita masih banyak gelisah, banyak ketakutan-ketakutan, banyak kesedihan-kesedihan, jangan-jangan kita ini tidak punya andalan kebaikan yang kita istiqomahi. Tidak ada amal yang secara mantap kita lakukan dan kita konsisteni. Sehingga hidup kita sering gelisah. Wong batin kita sendiri memang tidak mantap. Orang yang mampu beristiqomah itu segala galau, segala gelisah dalam batinnya akan tergusur. Ini janjinya Al-Quran. Nah, makanya tadi saya minta ayo dipilih ini. Amal, kesunahan dan lain sebagainya itu banyak sekali. Pilihlah yang kita mampu untuk kita istiqomahi. Kalau dalam tradisi agama India ada istilah sakti. Sakti itu kalau kita melakukan semedi tertentu, ya mengistiqomahi aktivitas batin tertentu, dia akan jadi kesaktian kita. Jadi daya yang luar biasa. Bahkan ada yogi-yogi India itu yang mungkin teman-teman sering dengar ceritanya, yang melakukan aktivitas tertentu yang dia jadi luar biasa karena itu. Pernah saya baca itu ada yang mengangkat tangan saja sampai puluhan tahun. Gini terus ngangkat tangan. Dan dia ampuh gara-gara itu. Jadi semedinya ngangkat tangan. Ada yang kepala di bawah. Ada yang mungkin teman-teman sering lihat gerakan-gerakan yoga. Itu ada yang mengistiqomahkan gerakan tertentu. Dan muncul saktinya dari situ. Ya, makanya nenek moyang kita dulu kan terkenal dengan konsep-konsep semacam ini.
Meskipun sekarang mungkin sudah lenyap khazanah-khazanah semacam ini. Kamu ndak betah tirakat. Jadi padahal luar biasa. Al-Quran menyebut la khaufun alaihim walahum yahzanun. Orang itu yang secara kontinu melakukan kebaikan, mengistiqomahi amal baik tertentu, orang ini akan tenang hidupnya. Tidak ada susah, tidak ada gelisah, dan tidak ada rasa takut. Yang ketiga, dilanjutkan lagi, kita akan dapat perlindungan. Jadi ini ayat ini di surat Fussilat ayat 30 lebih panjang. Kalau tadi surat Al-A'qaf ayat 13 itu kan berhenti di la khaufun alaihim walahum yahzanun. Kalau ini dijelaskan detailnya. Innalladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Jadi ini maknanya sama. Ketika kita beriman pada Allah kemudian istiqomah, kalau di sini malaikat turun pada mereka dan menyatakan pada orang-orang yang istiqomah ini la takhafu wa la tahzanu. Jangan takut, jangan sedih. Kami bersama kalian. Nah, ini menarik kalau teman-teman, saya itu pernah baca tulisannya Hamka. Beliau ini kan pernah di penjara. Beliau ketika menafsirkan surat Fussilat ini, beliau menceritakan pengalaman beliau di penjara. Jadi beliau ini merasa di penjara itu tidak sendirian. Jadi rasanya selalu ada yang menemani. Yang di situ kan nanti beliau menulis tafsir Al-Azhar itu. Jadi dan beliau kaitkan dengan ayat ini. Jangan-jangan memang orang itu yang mengistiqomai kebaikan memang oleh Allah dibersamai oleh malaikat. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Yang menyatakan la takhafu wa la tahzanu. Kamu jangan takut, jangan sedih. Nah, berarti kita dapat perlindungan langsung dari Allah. Baik, ini jadi buahnya istiqomah. Yang pertama, kita jadi tenang, kita jadi terlindungi, dan ada banyak anugerah dalam hidup kita. Kenapa sih Al-Quran menyebut ini semua? Karena Allah tahu kalian itu kalau tidak diiming-imingi begini, tidak gerak. Jadi kalau cuma dibilang istiqomah saja nanti akan mendapatkan ridhonya Allah, itu mungkin kalian tidak terlalu tertarik. Tapi kalau kamu bisa sakti loh, wah kamu bisa dilindungi malaikat loh, wah kamu bisa, kamu kan tertarik, terdorong ke situ. Jadi Allah sangat paham psikologinya manusia, makanya amal baik itu selalu diinformasikan plus pahalanya nanti apa, nanti dapatnya apa, dan seterusnya. Itu manusia itu memang cenderung begitu, negosiasi. Ya mau sih saya melakukan, tapi saya dapat apa? Itu kalau bahasa kasarnya kan wani piro. Saya mau melakukan kebaikan ini, tapi dapat apa? Dan insya Allah memang akan diberikan oleh Allah. Meskipun mungkin bagi Allah target utamanya tidak di situ. Target utamanya justru di kebaikanmu. Karena begitu kamu jadi orang baik, ya karaktermu nanti terbentuk baik. Lama-lama kalau kamu istiqomahi, tawaran-tawaran menggiurkan tadi mungkin sudah tidak terlalu jadi perhatianmu. Kalau karaktermu memang sudah jadi orang baik. Tapi di level-level awal oleh Allah diiming-imingi dengan berbagai macam pahala dan anugerah. Ketika semakin kita mendalam nanti sampai level hikmah, mungkin pahala dan anugerah ini mungkin tidak jadi fokus kita lagi sudah. Begitu kita paham misalnya betapa dalamnya makna berjamaah itu misalnya, mungkin iming-iming 27 derajat itu mungkin tidak terlalu jadi fokus kita lagi.
diiming-imingi pahala itu kan karena kita kalau tidak begitu ya tidak berangkat ke masjid. Wong sudah begitu saja ya, kamu masih males ke masjid. Ini 27 derajat loh. Ayo pahala saya sudah banyak kok Pak, tidak ditambahi 27 juga tidak apa-apa. Cari jalur yang lain. Pokoknya itu manusia sudah. Khosimum mubin, kata Al-Quran. Khosimum mubin itu senengannya debat. Nyari saja alasan untuk tidak melakukan. Ini sebenarnya disindir oleh Al-Quran seperti orang Bani Israel yang disuruh menyembelih sapi. Aslinya males mereka disuruh nyembelih sapi, tapi yo gayane tanya terus. Ini saya mau nyembelih sapi, tapi sapi warna apa? Terus begitu ada jawabannya, terus sapinya umur berapa? Kemudian pokoknya tanya terus. Jadi itu kayak mahasiswa dikasih tugas Pak Duni males terus pertanyaannya panjang. Ini berapa halaman Pak? Ini nanti saya harus gimana Pak? Kalau ada begini terus gimana Pak? Jadi dosennya mungkin saking jengkelnya sakarep mulah pokoknya ada tugasmu ngumpul. Nah itu manusia khosimum mubin. Maka istiqomah pun oleh Allah, istiqomah itu sebenarnya penting sekali untuk kita. Cuma kalau tidak diiming-imingi dengan balasan seperti ini, kita tidak bergerak menuju istiqomah. Padahal ini untuk kepentingan kita. Nanti kita lihat, ada banyak manfaatnya istiqomah. Nah, sekarang jenis-jenisnya. Ini biar semakin lengkap ya wawasan kita tentang apa itu istiqomah. Saya ambilkan dari 2 tokoh. Yang pertama dari Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dan yang kedua dari Syekh Abu Sa'id Al-Khodimi. Ini agak mirip sebenarnya tapi cara menjelaskannya berbeda. Istiqomah jenis pertama kata Ibnu Qayyim itu istiqomah dalam perkataan. Ini yang sering kita sebut konsisten. Tadi bilang apa, sekarang tetap akan bilang itu juga. Karena dia mantep dalam kebenaran. Tidak, apa kalau orang Jawa punya istilah esuk tempe sore dele. Tadi ngomong apa, sekarang ngomong apa. Sesuai kepentingannya. Tidak, kalau orang istiqomah itu karena dia yakin dengan kebenarannya, tadi begitu, sekarang juga begitu. Jadi sesuai dengan kebenaran yang dia yakini. Dia tidak mencela-mencela hanya karena ada kepentingan. Kalau ada yang kayak gini berarti orang ini tidak istiqomah dengan kebenarannya. Khususnya istiqomah dalam hal perkataan. Misalnya ada orang yang tidak dikenal terus melakukan kejahatan, dia keras sekali. Wah itu jahat, itu salah, itu masuk neraka. Begitu temannya yang melakukan, tidak berani keras lagi. Nah ini berarti tidak istiqomah. Tidak tegas, karena yang melakukan temannya. Yang kedua, istiqomah dalam perbuatan. Ya kalau ini ya yang normal ya, yang tadi mantap melakukan sesuatu pekerjaan. Yang ketiga, istiqomah dalam sikap. Teguh dalam sikap. Jadi sikap ini ya mental, situasi batinnya. Awalnya beriman ya untuk selanjutnya memedomani keimanan. Ini namanya teguh dalam sikap batinnya. Yang terakhir istiqomah dalam niat. Nah, jadi kalau sudah niat dikuati terus istiqomahi, dijalankan terus seperti itu. Nah, ini namanya istiqomah dalam niat. Saya niat Pak, bulan ini saya mau rajin ikut ngaji terus misalnya. Ini niat. Besok kok kita jalankan benar, niatnya hidup terus. Ini namanya istiqomah dalam niat. Terus niat ini dikatakan, dibunyikan, Pak saya janji bulan ini ngaji terus. Minggu depan ditanya begitu jawabannya sama. Saya tetap bulan ini ingin ngaji terus Pak. Ini istiqomah dalam perkataan. Kemantapan hati untuk terus ngaji bulan ini namanya istiqomah dalam sikap.
Tiap malam Kamis hadir ke sini, ini namanya istiqomah dalam perbuatan. Jadi tidak hanya perbuatan saja. Ini yang tadi saya sebut koheren. Semua unsur diri kita istiqomah. Nah, ada lanjutannya jenis-jenis istiqomah. Ini agak berbeda meskipun kata-katanya sama. Yang pertama, kalau ini dari Abu Sa'id Al-Khudrimi. Yang pertama istiqomah dalam perkataan. Istilahnya istiqomatul lisan ala dzikri wassana. Nah, kalau yang ini istiqomah dalam perkataan itu mulut kita terus berzikir, memuji Allah. Nah, pokoknya tidak berhenti-berhenti. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, terus begitu. Ini namanya istiqomah perkataan. Yang keluar pokoknya yang begitu-begitu terus. Tidak ada misuh-misuhnya, tidak ada jelek-jeleknya pokoknya. Kalimat thayyibah terus. Jadi zikir wassana. Ya meskipun tidak harus demonstratif sambil bawa tasbih besar terus kemana-mana. Subhanallah, subhanallah. Nanti orang bubar. Jadi, tapi mulutnya tidak berhenti memuji Allah. Berzikir, mendawamkan, menyebut namanya. Ini memudahkan kita untuk tambah dekat, tambah cinta dengan Allah. Ini berat, kecuali memang bagi orang-orang yang di hatinya ada rasa cinta pada Allah. Seperti kalian kalau pas jatuh cinta itu kan, kamu sering menyebut namanya. Jangan-jangan passwordnya Facebookmu juga inisial namanya. Atau tanggal lahirnya. Oke ya. Baik. Nah ini jenis pertama. Oke. Jenis kedua istiqomah dalam jiwa. Istiqomahnya jiwa kata Syekh Abu Sa'id itu jiwa yang penuh rasa taat dan rasa malu. Istiqomatun nafas ala ta'ah wal haya. Yang ada di pikiran itu menjalankan perintahnya Allah dan malu karena Allah selalu melihat kita. Jadi rasa malu ini penting. Ini kalau di Sufin makomnya namanya makom muraqabah, merasa Allah dekat dan selalu mengawasi. Ini namanya istiqomahnya jiwa. Mari jiwa kita istiqomahkan untuk selalu berada dalam kondisi taat dan malu di hadapan Allah. Ini jenis istiqomah kedua. Istiqomah ketiga, istiqomahnya hati. Ini istilahnya adalah istiqomatul qalb alal khauf war roja. Kondisi hati yang takut dan sekaligus berharap pada Allah terus-menerus. Nah, ini namanya istiqomatul qalb. Ada yang keempat, istiqomatur ruh. Istiqomatur ruh ala siddiq was sofa. Ini roh yang selantiasa sibuk dalam kebenaran dan kesucian. Menjauhi segala yang kotor, yang keruh, yang bohong, yang curang, dan lain sebagainya. Ini namanya istiqomatur ruh. Dan paling tinggi istiqomatus sir, yaitu istiqomatus sir ala ta'zim wal wafa. Jadi kondisi jiwa yang senantiasa, sir itu jiwa yang paling dalam, senantiasa mengagungkan Allah dan menepati janjinya pada Allah untuk menomorsatukan Allah dalam kehidupan. Ini namanya istiqomatus sir. Jadi yang paling luar perkataan, masuk sedikit ke jiwa, masuk lagi ke hati, masuk lebih dalam lagi ke ruh, masuk yang paling dalam sir. Jadi ini lapisan-lapisan jiwa kita. Kalau dalam tasawuf, semuanya perlu karakter istiqomahnya masing-masing.
Oke, baik. Ini nanti mungkin lain waktu kita jelaskan lebih dalam tentang level-level jiwanya manusia ini. Yang penting kita tahu tempatnya istiqomah itu ternyata luas dan dalam. Nah, ini membangun keistiqomahan. Kalau ini latihannya ya. Yang pertama ada pembiasaan, yang kedua ada perencanaan, yang ketiga ada tipsnya, strateginya. Untuk bisa istiqomah kita perlu membiasakan yang pertama penguasaan diri. Ini tidak gampang sebenarnya penguasaan diri. Kita itu biasanya lebih dikuasai oleh diri kita, bukan kita yang menguasai diri kita. Kita sulit mengontrol nafsu, kita sulit mengontrol ambisi, kita sulit mengontrol keinginan. Itu berarti kita tidak mampu menguasai diri. Perintah kita pada diri kita tidak ampuh. Itu menunjukkan kita tidak menguasai diri. Wahai diriku, mbok ya kamu itu rajin ngaji. Kok tidak ampuh? Itu berarti kita belum menguasai diri. Wahai diriku, mbok kamu itu jadi orang baik kayak yang di TV-TV itu loh misalnya. Kok tidak jalan, berarti kita belum menguasai diri. Berarti menyuruh istiqomah pun tidak akan dituruti oleh diri kita. Maka ayo latihan menguasai diri. Jadi sepenuhnya apa yang kita lakukan itu kita yang memerintahkan. Yang kedua sabar. Tidak mungkin orang bisa istiqomah kalau tidak sabar. Segala sesuatu ada prosesnya. Mari kita istiqomahi. Syaratnya istiqomah itu sabar. Diulang-ulang sampai mencapai keutuhannya. Yang ketiga, orang tidak mungkin istiqomah kalau dia tidak punya keberanian untuk memulai. Kalau tidak berani mulai, yo apa yang mau diistiqomai? Mulai saja tidak berani. Yang keempat, tidak menunda. Mungkin ini penyakit kita ya kadang-kadang. Tahu sih ini penting, ini baik. Nanti dulu lah Pak. Nanti loh Pak setelah UAS ini loh Pak saya mau istiqomah. Nanti UAS-nya datang. Selesai UAS, sebentar lah Pak, liburan dulu. Masuk ya langsungan begitu. Ya kan ada jedanya sebentar lah. Nanti liburannya habis, ini ada tugas lagi ya Pak, saya harus sibuk ini lagi. Nanti lah Pak kalau tugasnya selesai. Terus bulan puasa, wah sudah puasa ya Pak, ya, nanti lah ini puasa-puasa kan berat Pak, nambah-nambah amal puasa saja sudah berat. Nanti Idul Fitri juga begitu. Wah ini masih syukuran Pak, Idul Fitri. Masa enggak toleran Pak? Yo nanti lah Pak. Jadi enggak mulai-mulai kamu cari alasan terus. Menunda-nunda. Enggak jadi istiqomah. Alasan itu yo bisa saja kok dicari. Kalau kamu memang enggak mau. Kalau kamu memang mau, bisa juga cari alasannya. Maka kalau bisa yo jangan ditunda. Yang kelima, optimislah bahwa kamu akan berhasil dalam istiqomahmu. Kalau kamu pesimis tidak ada gunanya. Terus rencanakan. Untuk merencanakan yang pertama kamu harus tahu ilmunya. Belajar. Jangan ngawur merencanakannya. Saya mau mengistiqomai ini, mengistiqomai itu, ya harus tahu ilmunya apa yang harus diistiqomai. Yang kedua, dalam perencanaan targetkan hal-hal yang memang realistis untuk kapasitas kita. Jangan membaca cerita-ceritanya para sufi. Syekh sufi ini setiap hari sholat 2000 rakaat misalnya. Wah saya pengen kayak gini Pak Ais. Tidak mungkin lah, itu prek sudah kalau kalian. Yang realistis saja lah, levelmu. Mengistiqomai yang mungkin saja. Terus percaya diri bahwa kamu mampu, ini penting. Kalau kamu tidak pede, tidak jalan. Bikin schedule. Bikin reminder, pengingat.
Sekarang banyak fasilitas pengingat, mungkin HP-mu, mungkin arlojimu, mungkin temanmu, dan lain sebagainya, reminders. Ini untuk merencanakan. Kalau sudah, ada beberapa tips yang penting. Yang pertama apa? Gunakan motivational tool. Apa saja yang membuatmu lebih mudah mengistiqomai sesuatu. Pak, saya tertolong dengan HP ini sehingga saya tidak terlalu banyak terpengaruh oleh teman saya yang toksik. Nah, misalnya ini ayo sediakan kalau gitu. Jadi alat-alat pendukungnya. Mungkin butuh tempat kos yang tenang, mungkin butuh warung yang murah, mungkin butuh apa? Cari yang mendukung. Yang kedua, self reward. Boleh kamu memberi imbalan dirimu. Kalau sukses istiqomah. Alhamdulillah Pak, 1 bulan ini saya bisa mengistiqomai setiap hari ngaji 1 juz. Sekarang hadiahnya boleh beli di restoran yang paling mahal yang bisa saya jangkau makannya. Misalnya ini self reward namanya. Boleh kalian menghadiahi dirimu. Nggak usah nunggu dihadiahi orang, nggak mungkin lah. Hadiahi dirimu sendiri. Wong kamu ulang tahun aja ya ndak ada yang mengucapkan. Wis hadiahi dirimu sendiri saja. Alhamdulillah saya sukses ini. Rewardnya adalah ini untuk dirimu. Syukur-syukur rewardnya yang lebih menguatkan istiqomahmu. Terus strategi lagi, lanjutkan meskipun kadang khilaf. Rencananya sih 1 bulan ini ngaji 1 juz setiap hari. Kok ya bolong hari ini? Tidak apa-apa. Bolong sekali tidak apa-apa. Lanjutkan lagi. Tapi jangan dibiasakan. Oh bolong tidak apa-apa ya Pak. Besok bolong lagi. Ya tidak begitu. Jadi itu karena khilaf saja. Lupa atau kepepet. Ada acara atau apa. Tetap lanjutkan istiqomah. Jangan putus asa gara-gara itu. Wah berarti gugur saya Pak. Gugur tidak usah dilanjut. Tidak begitu. Lanjutkan, dimulai dari awal lagi tidak apa-apa. Kemudian boleh mencari recharge moment. Ya hidup ini tidak harus serius terus, ada istirahatnya. Imbangi dengan kegiatan-kegiatan rekreatif, kegiatan hobi dan lain sebagainya, tidak apa-apa. Jangan sepenuh waktumu isinya istiqomah semua. Yo, puyeng kamu bisa KO kamu ya. Nggak, ya nanti diimbangi dengan aktivitas santainya ada. Ya saya sering mengkritiki HP bukan berarti HP-mu kamu buang, saya pokoknya ngaji tok, ya ndak begitu. Sekali-sekali ditengok tapi jangan mabuk HP. Jadi ini namanya recharge moment, penyegaran. Nanti ada dalilnya. Singkirkan pikiran buruk, hindari pengaruh buruk. Ini penting untuk membangun keistiqomahan. Saya lanjutkan. Nah, ini yang sering jadi musuhnya orang yang mau istiqomah. Bosan. Ngaji ini mungkin teman-teman yang sudah mati-matian mengistiqomai banyak yang bosan. Bosan Pak ya ngajinya kayak gini-gini terus. Mungkin kamu sering diserang rasa bosan. Lawan rasa bosan itu kalau kamu yakin yang kamu lakukan kebaikan. Gimana caranya melawan rasa bosan? Pahami objek yang kamu bosani itu dari perspektif yang berbeda. Bosan saya Pak, temanku ini saja terus tidak punya teman yang lain. Ya kamu pahami temanmu dari perspektif yang berbeda, nanti bosanmu hilang. Kamu bosan karena kamu lihat temanmu dari sudut pandang itu terus selama ini. Nah kebaikan juga begitu. Kamu ulang-ulang terus, ya mungkin kamu bosan ngaji ini tadi. Misalnya kamu bosan mungkin karena kamu lihat materinya. Bosen Pak materinya gitu terus. Yo sekali-sekali jangan lihat materinya, lihat temenmu yang hadir di sebelah-sebelahmu. Itu mungkin kamu semangat ngaji lagi. Atau lihat kopinya lah, kopinya ya, atau lihat takmirnya, atau lihat apanya. Itu kan bisa penyegaran, kamu ndak bosen lagi. Kamu nonton sini terus kan bosen, yo
Sekali-sekali nonton ke sana, yang sana nonton ke sini kan lebih seger. Nah itu ganti perspektif namanya. Kuliah misalnya bosen Pak, ketemu dosen itu lagi 4 tahun loh Pak. Misalnya, ya salahmu sendiri, kamu fokus ke situ terus. Wong yang lain juga masih banyak yang enak dilihat selain dosennya. Jadi ini namanya ganti sudut pandang. Tapi jalan terus yang diistiqomai, meskipun dengan perspektif yang baru. Imbangi dengan me time. Tadi ya, olahraga, rekreasi, hobi, tidak apa-apa, ya jangan serius terus. Untuk mengurangi bosen, enak kalau ada teman yang bisa berbagi, mungkin minatnya sama, yang diistiqomai sama. Nah, ini lebih meringankan dalam kebosanan. Coba ngaji ini 1:1, yang ikut ngaji 1 sama saya saja, itu mungkin dia kalau sudah bosen mungkin tidak datang lagi. Tapi kalau banyak teman gini kan enak, saling curhat, saling ngomong. Kamu bosen ya? Iya saya bosen. Tapi kan sebenarnya kita tidak boleh ya bosen kayak gini. Iya ya, yuk ayo. Lalu kan enak. Kalau ada teman enak, kamu bisa saling membantu, saling menguatkan. Terus mengistiqomai hal-hal positif agama ya lebih enak lagi kalau kita berkumpul dengan orang-orang di frekuensi yang mendukung. Makanya istilahnya berkumpul dengan orang-orang soleh. Frekuensinya sangat mendukung istiqomah kita. Dan tentu saja ayo menjaga dari pengaruh yang mengeruhkan. Jadi hal-hal yang negatif yang menghalangi istiqomah. Terakhir tentu saja berdoa. Ini yang bisa mengatasi rasa bosan kita. Nah, kalau diringkas ini jalan kita untuk bisa kuat istiqomahnya. Yang pertama, kita harus paham tujuannya, set goals. Yang kedua, stay fokus, jaga fokus terus-menerus. Yang ketiga, do not procrastinate, jangan ditunda-tunda. Yang keempat, share, biar tidak apa-apa orang tahu target-target istiqomahmu. Tidak apa-apa temanmu tahu bahwa saya ini ingin rajin Senin Kemis sekarang. Saya ini setidaknya temanmu yang tahu tadi jadi penyeimbang. Siapa tahu kamu lupa khilaf. Loh katanya mau Senin Kemis malah pagi-pagi ngajak sarapan misalnya. Nah kan ada teman. Kalau kamu tidak cerita tadi kan dia tidak tahu. Maka share goal, tidak apa-apa. Bareng-bareng kalau punya sahabat kamu berbagi. Yuk kita bareng-bareng mengistiqomahi ini. Misalnya saya target tiap pagi nulis misalnya. Kalau teman tahu kan enak. Habis subuh jangan tidur. Tadi katanya mau nulis. Terus stay positif. Optimislah. Dan self reward. Tidak apa-apa kamu beri hadiah dirimu kalau sukses. Dalam jangka waktu tertentu. Oke, nah ada booster, ada blocker. Boosternya tentu saja untuk bisa istiqomah, kita perlu ilmu, kita perlu ikhlas, kita perlu warok. Warok itu terjaga dari hal-hal buruk. Kita perlu qanaah, mental ridho menerima apapun jatah kita. Dan mujahadah, upaya yang terus-menerus untuk mendekat pada Allah. Ini menguatkan istiqomah. Ada blocker. Blocker ini menghalangi istiqomah. Yang pertama apa? Manja. Tidak tahan banting. Ada kesulitan sedikit saja bubar istiqomahnya. Ini namanya manja. Cengeng. Nah, mungkin badannya gagah tapi cengeng. Ada godaan sedikit terus bubar istiqomahnya. Ini kalau orang manja ini ya harus ditanggulangi. Yang kedua lalai. Lalai itu cuek. Nah, cuek juga akan jadi blocker. Disuruh istiqomah, Allah suka-suka saya lah. Lalai ini namanya. Ada lagi yang ketiga, kelihatannya sibuk luar biasa tapi tidak ada artinya kesibukannya. Hal-hal yang tidak penting semua. Jadi
Nah, ini banyak teman-teman mungkin coba dicek ya. Mungkin banyak kesibukan kita, yo sibuk sih. Mau diajak ini, wah ndak bisa saya sibuk, ndak bisa saya sibuk. Sibukmu apa? Ini loh, sudah mau naik level gameku ini terus-terusan. Ah ini coba deh, jangan-jangan waktu kita habis untuk hal yang ndak penting. Ya, jadi terus overthinking. Mikirnya dalam sekali, Pak. Ini saya mau mengistiqomai ini. Apakah kalau sudah saya istiqomai pasti Allah ridho, Pak, kalau saya Pak gini. Seandainya istiqomah saya tidak diterima, jangan-jangan malah saya sia-sia juga. Mikirnya dowo, orang melaku-melaku. Overthinking. Nah, ini juga akan jadi blocker. Dan tentu saja akan jadi blocker istiqomah kita, dosa dan maksiat. Dosa dan kemaksiatan akan menghalangi kita untuk bisa istiqomah, menggelapkan hati. Tadi sudah dijelaskan, kalau hati yang gelap tidak bisa diisi dengan kebaikan. Ingat-ingat, kalau bisa, mari mengistiqomai perbaikan, tidak sekedar kebaikan. Banyak orang yang bukan salah kita mengistiqomai kebaikan itu, tapi hidup ini idealnya kan tambah baik, tambah baik. Kalau kemarin bisanya puasa hari Senin saja, ini kan kebaikan. Besok saya bisa Senin dan Kamis. Ini namanya perbaikan. Yang seperti ini jangan dituding, wah kamu ndak istiqomah. Kalau Senin ya Senin saja terus. Enggak. Jadi istiqomah itu ya mengistiqomai perbaikan, tidak sekedar kebaikan. Lanjutkan, istiqomahkan perbaikan diri yang terus-menerus. Kemudian istiqomah itu habituasi dan revaluasi, tidak sekedar repetisi. Tidak sekedar mengulang, tapi ada habituasi, menumbuhkan habit, karakter. Sehingga mengakar mendalam dalam dirimu. Berarti apa? Laksanakan secara serius mendalam. Sehingga jadi karakter. Jangan dangkal saja. Iseng saja, tidak serius. Itu mungkin kelihatannya istiqomah, tapi sebenarnya cuma mengulang saja. Repetisi. Dan revaluasi. Belajar terus dinilai terus perbuatanmu. Apa memang pas begitu? Jangan-jangan yang kemarin sudah benar, tapi ada yang lebih benar lagi. Ada yang lebih utama, lebih baik. Ini namanya revaluasi. Jadi istiqomah itu habituasi dan revaluasi, tidak sekedar repetisi.